Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mereka ini banyak mengklaim dan juga sangat membangga-banggakan bahwasanya kelompoknya adalah kelompok yang paling banyak habibnya, yang paling banyak orang-orang alimnya yang kemudian menjadi waliullah. Tapi wali menurut mereka itu adalah wali-wali yang sakti, yang bisa ketemu Nabi dalam keadaan sadar, yang bisa membelah diri, yang bisa membaca Al-Quran dalam sehari itu khatam 360.000 kali. Kemudian ada yang bisa sekali duduk itu bisa selesai membaca surat Yasin 90.000 kali. Ada yang kemudian tahu waktunya kapan dia akan mati, kemudian bisa terbang ke matahari, dan masih banyak lagi halusinasi-halusinasi mereka tentang konsep wali, seolah-olah mereka itu memandang itu sebuah kenyataan, sebuah karomah yang nyata. Padahal itu semua hanya cerita-cerita fiktif, cerita-cerita hayalan, halusinasi, ya. Kalau kita sebutkan kesaktian-kesaktian wali-wali versi mereka, ini tidak akan selesai-selesai. Bahkan orang yang gila, ya, orang majnun, itu pun mereka anggap sebagai wali. Entah apa standarisasi mereka untuk menjudge seseorang itu adalah waliullah. Kalau kita yang mereka sebut dengan Wahabi, maka konsep kita jelas. Siapa yang disebut sebagai wali? Standarisasinya jelas. Siapa wali Allah? Dan wali Allah bagi kita, ya, bagi kami, bagi orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, itu adalah setiap orang mukmin yang bertakwa, ya. Setiap muslim yang bertakwa, mereka adalah waliullah. Mau dia di hadapan manusia itu memiliki kedudukan, dihormati atau tidak, hidupnya susah apa senang, sakti apa tidak, kaya apa miskin, itu tidak akan menjadi ukuran, tidak akan menjadi standarisasi. Yang menjadi ukuran adalah orang tersebut apakah bertakwa atau tidak. Ya, kalau orang tersebut bertakwa, akidah, ibadah, muamalah, ya, semuanya benar, maka dia adalah seorang waliullah. Dan siapa saja wali-wali orang Wahabi, maka banyak, tidak bisa dihitung. Ya, jadi aneh kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya kelompok Wahabi ini tidak ada yang menjadi wali. Itu sungguh aneh tapi nyata. ولا يطلع منهم ولي ولا يشوفوا النبي يقظة محرومين. هات لي ولي وهابي كده مفيش. 200 سنة بقى لهم 200 سنة وحفظ القرآن وصلوا ولا مالوا الدنيا، ما طلعش منهم ولي. واحنا عندنا الاولياء، انا بواب عمارتي كان والي، والراجل اللي بشتري منه اللب في المانيا لما كنت ساكن راجل فتحي محمد كان والي. واخد بالك ازاي؟ ناس بسطاء كده، الناس مش فاهمين، بس انا ربنا مديني كرامه من عند الله كده اعرف الولي. واخد بالك؟ الحمد لله. لكن هم ولا ابن بس تقول عليه ولي، ولا ابن عثيمين تقول عليه ولي، ابن اللي هيجي من بالهم، لان اصلا. Jadi bagi mereka itu, wali itu adalah orang yang bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban, dan banyak lagi imam-imam Ahlus Sunnah yang bagi mereka itu bukan wali. Apalagi sekelas Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bukan wali semuanya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Kalah dengan Syekh Hariri, di mana Syekh Hariri ini bertemu dengan Nabi setiap hari dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Syekh Muhammad Hariri ini setiap hari dia jumpa Nabi tuan-tuan. Tengok yaqazatan wa manama, dalam mimpi dah ada jaga. Tiap-tiap hari, bukan sekali dua dah. Jadi wali menurut mereka itu ya yang seperti itu kaum muslimin, yang bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, ya.
Kalau tidak maka belum wali, atau mungkin bahkan bukan wali. Nah, kemudian konsep kewalian yang seperti itu mereka ambil dari kitab apa? Wallahu alam. Kalau kita jelas, konsep wali itu kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi kalau konsep wali itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, alangkah mudahnya kita itu melihat siapa-siapa wali Allah itu. Kalau bagi kita, para imam, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam Ahlus Sunnah yang lain, mereka semuanya waliullah. Dan karomah mereka itu jelas, sampai sekarang masih ada, meskipun mereka semuanya sudah meninggal dunia. Lihat kitab-kitab mereka, dibacakan sampai saat ini. Ilmu mereka bermanfaat bagi umat Islam seluruh dunia. Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin. Mereka semuanya wali Allah, insya Allah. Sampai sekarang ilmu-ilmu mereka dan fatwa-fatwa mereka banyak menjadi rujukan kaum muslimin. Banyak menjadi rujukan para ulama saat ini. Kitab-kitab mereka ini masih terus dibacakan di dua tanah suci. Ketika diadakan majelis yang isinya itu kemudian dibacakan kitab-kitab mereka, isinya, jamaahnya orang-orang yang tertib, orang-orang yang khusyuk, yang tenang, yang bersungguh-sungguh di dalam menyimak kitab-kitab mereka ketika dibacakan. Kemudian isi kitab mereka ini dijadikan rujukan oleh ulama yang ada di dua tanah suci khususnya, diamalkan di sana. Tapi kalau wali-wali versi kaum pendongeng, apa buktinya? Apa bukti kewaliannya? Di mana kitab-kitab mereka ini dijadikan rujukan? Di mana kitab-kitab mereka ini dibacakan? Dan antum bisa bayangkan apa jadinya kalau di dua tanah suci dibacakan dongeng-dongeng kisah wali yang seperti itu. Yang dibacakan kitab karomah Syekh Abu Bakar bin Salim, kitab karomah Syekh Hariri, kitab karomah Guru Sekumpul, kitab karomah Habib Lutfi, kitab karomah Habib Umar bin Hafiz, ya, yang isinya kemudian dalilnya diambil dari mana? Wallahu a'lam. Bukti karomahnya juga mana? Tidak ada. Apalagi kalau kemudian di sana diamalkan amaliyah-amaliyah yang seperti diamalkan kelompok yang mengaku paling banyak habibnya, paling banyak walinya, yang mereka berzikir sampai seperti kesurupan, berzikir sambil joget-joget, sholawat sambil joget. Kemudian bayangkan apabila kemudian di dua masjid di tanah suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kemudian ada konser sholawat yang mereka bernyanyi-nyanyi. Kemudian ketika bernyanyi sampai keluar urat leher mereka karena berteriak-teriak. Kemudian ada majelis taklim di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang kemudian menghadiri adalah artis-artis dangdut, artis-artis yang biasa berbuat maksiat. Kemudian di sana mereka bernyanyi-nyanyi, menghibur jamaah, ya, di tengah-tengah bapak-bapak. Kemudian majelisnya ketika bernyanyi dan bersolawat diiringi dengan musik dan lampu-lampu yang gemerlap seperti di diskotik. Yang hadir laki-laki perempuan sambil berjoget jingkrak-jingkrak. Kemudian diklaim bahwasanya ini adalah majelis Rasulullah, majelis yang dihadiri oleh Rasulullah, majelis yang isinya para waliullah. Tentu itu adalah klaim yang sangat-sangat membagongkan. Konsep wali yang di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat, para ulama, terutama imam madhab yang 4. Kemudian imam ahli hadis yang terkenal kesahihan hadis-hadis mereka. Tidak ada kisah mereka ini bisa khatam Quran sehari 360.000 kali. Tidak ada kisah mereka bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mereka ini bisa membelah diri menjadi 2, 3, dan 4. Tidak ada kisah mereka ini bisa mi'raj ke langit, ke matahari. Dan tidak ada seperti kisah-kisah dongengan yang banyak disebar oleh kelompok-kelompok halu. Pertanyaannya, apakah dengan seperti itu tidak ada kisah mereka yang hebat-hebat seperti itu, kemudian mereka bukan wali Allah?
silahkan berpikir waras. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.